pas banget itu momen itu masuk ke pandemi. Saat itu hotel itu sedang drop ya dari sisi semua pariwisata, event organizer, semua kegiatan itu berhenti. Ini waktu saya untuk mengembangkan secara serius usaha yang saya tekunin sampai hari ini. Karena saya sadar bahwa pekerjaan yang saya tekunin sekarang tidak akan long last, maksudnya bertahan sampai akhir. Perusahaan itu mau ganti kita kapanpun, mereka mau itu bisa. Mulai usaha itu dari apa yang kita suka. Nah, saya sukanya jajan, makan ya kan. Ya wes, akhirnya ya saya berwujudlah sebagai warung ini. Capek iya, tapi sebandinglah dengan hasil yang kita dapetin itu. Nama saya Tiwi Widowati, saya punya usaha wedangan, namanya Wedangan Latarombo. Ada di Ngadijayan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Latar Ombo itu, latar itu kan halaman, Ombo itu adalah luas, jadi halaman yang luas itu sih. Basicnya dulu itu, kenapa kita bangun wedangan ini. Yang ngasih nama ibu saya sebenarnya. Kasih nama opo ya, kasih nama opo dulu gitu kan. Terus, wes iki wae, ya udah itu yang kami pakai sampai sekarang. Selain hobi nongkrong, beberapa tahun ini jatuh cinta sama yang namanya kayu. Terus akhirnya kan nggak mungkin nih saya beli, saya ada tapi cuman tidak saya apa-apakan, tapi itu saya bikin bangunan seperti ini supaya dia juga punya nilai tambah, nggak cuman secara bisnis tapi juga secara hobi. Kalau furniture saya ngumpulin mas, saya ngumpulinnya itu enggak cuma punya satu tok dulu, satu meja display, satu lenggek itu dingklek itu, sama satu meja buat orang makan. Nggak tahu ya, mungkin yang namanya ini geret rezeki atau ngerezekeni, yang pasti saya yakin itu tuh lama-lama itu saya bisa nambah satu set meja, nambah satu yang lain. Nah itu karena saya punya prinsip gini mas, semakin rumah itu didatengin banyak orang, itu buat saya itu nambah rezeki buat yang datang dan buat yang didatengin. Nah, orang-orang yang kesini mereka bisa bernostalgia, oh ternyata masih ada yang seperti ini. Dan ini tidak saya apa-apakan memang, saya bukan yang suka memfurnis barang-barang lama, tapi ya biarin apa aja. Jadi banyak orang yang tanya gini, Mbak ini dulu itu buat tidur ya, ini apa namanya, amben apa-apa. Nah seperti itu dari tamu-tamu yang datang ke sini itu mereka kebanyakan itu excited untuk tahu ceritanya. Terus wah kelontongnya banyak, ini yang dipakai buat apa mbak? Nah hal-hal yang seperti itu yang kami ingin ciptakan atau kami ingin bagikan ke orang yang nggak cuma sekedar datang buat makan. Makanya segmen yang saya bidik adalah sebenarnya lebih ke family. Karena apa? Mereka kan makan pasti nggak sendiri tuh, berminimal 4 orang. Nah dan duduknya juga nggak terlalu lama, spendingnya juga lumayan besar. Nah itu paling tidak itu yang bisa buat bisa penyumbang omset yang lumayan banyak di sini. Kalau omset itu range-nya memang antara 500 sih sampai 1 juta. Kalau bersih sih ya kami dapat sekitar 40-50% lah dari itu. Itu buat saya itu sudah luar biasa banget, karena saya di sini ada beberapa yang ikut juga di tempat kita itu sudah bersih. Jadi kenapa saya berpikir bahwa bisnis makanan itu emang agak ribet ya, tapi memang cuannya lumayan. Capek iya, tapi sebandinglah dengan hasil yang kita dapetin itu. Kalau makanan kami sama sih ya, tapi yang kita di sini yang banyak orang cari minuman sih. Kayak minuman ya ada jahe, ada jahe di-combine sama kencur sama jeruk, itu fungsinya untuk apa? Nah itu kadang-kadang yang kami juga bagikan ke tamu-tamu kami. Kalau untuk makanan semuanya memang basically mereka bisa makan makanan masakan rumahan. Kita ada nasi tumpang itu setiap hari ada.
terus ada olahan yang lain kayak nasi bakar, terus bakmi Jawa, bihun, godok, goreng, terus ya seperti itulah yang kita sajikan di sini. Nasi bandeng juga ada, cuman memang kita sajikan hangat ketika tamu baru pesen. Lainnya ya sate-satean gitu-gitu, dan kebanyakan kita bikin sendiri. Sebenarnya ceritanya lucu karena saya kesulitan aja cari vendor yang arah ke Kartasura, terus akhirnya kami memutuskan untuk memproduksi sendiri. Emang agak ribet, cuman karena kami juga makan juga dari warung ini gitu loh, jadi paling nggak kita bisa menjaga rasa sama kualitasnya. Bangunannya ini kan sebenarnya rumah Jawa limasan, itu diambil dari rumah orang toh. Bangunnya pun juga nggak bisa nggak bisa serta-merta diambil dibangun ya, harus disesuaikan dengan luasan. Terus saya belajar juga dari tukang yang membangun ini bahwa sebelum dibangun harus ya didoakan supaya ini menjadi berkat buat kami semua. Terus kemudian ada ritual kalau orang Jawa itu harus ada pisang segala macam, terus menghadapnya harus kemana, jumlah tiangnya itu berapa, itu ada ceritanya. Terus kemudian dia itu kalau bangunannya nggak boleh menantang mata angin. Kalau misalkan itu pun nanti tetap dia akan, kalau hujan itu saya dapat cerita itu gitu, Mbok, kamu bikin bangunan yang menantang arah mata angin itu nanti pasti akan mbok tinggiin seberapapun tetap air akan masuk. Nah itu cerita-cerita yang saya dapat ketika saya membangun ini. Wedangan ini dulunya belum sebesar ini. Jadi saya kan basically memang sebenarnya karyawan di sebuah hotel. Nah, saya punya hobi yang pertama itu wedangan ya, karena kan di Solo ini salah satu kearifan lokal juga. Nah, saya itu dulu setiap pulang kerja tuh sukanya nongkrong Mas sama beberapa teman juga. Nah, mulai berpikir, ngelihat ke sana ke sini, ternyata market ini itu tidak akan mati sampai kapanpun. Karena setiap hari orang butuh nongkrong, butuh makan. Terus saya juga daripada saya jajan di luar, akhirnya saya berpikir untuk buka usaha ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya berpikir bahwa saya punya target sendiri bahwa nanti ketika umur saya sudah mendekati 40 tahun, paling tidak saya harus punya satu usaha bisnis yang itu nanti akan jadi sangu hidup saya atau bekal retired saya sampai tua nanti. Karena saya sadar bahwa pekerjaan yang saya tekunin sekarang itu tidak akan long last, maksudnya bertahan sampai akhir usia. Terus kemudian sekarang banyak SDM baru yang lebih mumpuni, itu yang menjadi pertimbangan saya. Karena kan memang saya rasa bahwa perusahaan itu mau ganti kita kapanpun mereka mau, itu bisa. Yang lebih skillnya lebih dari kita tuh banyak. Nah itu yang mulai bikin saya itu berpikir untuk memulai usaha baru. Karena apa Mas? Kalau tahu ya, kita bekerja itu kan untuk memperkaya usaha orang lain. Kita harus berpikir bahwa nggak apa-apa lah, saya rela ibaratnya aku dimarah-marahin, terus pulang malam, terus kalau di hotel kan sebenarnya gesekannya itu sangat-sangat tinggi ya, kompetitornya banyak. Nah itu saya gunakan itu untuk ngumpulin modal supaya saya punya waktu kapan nih saya bisa memperkaya diri saya sendiri melalui usaha saya. Mulai usaha itu dari apa yang kita suka. Nah, saya sukanya jajan, makan ya kan. Ya wes, akhirnya ya saya berwujudlah sebagai warung ini. Awalnya dibangun dengan dramatis dan air mata, iya, karena posisi itu adalah saya dulu berawal cuma warung biasa sebenarnya, cuma punya satu meja dan itu dibantu disupport sama keluarga. Akhirnya pas banget itu momen ketika saya di properti yang terakhir itu masuk ke pandemi,
di mana saat itu hotel itu sedang drop ya dari sisi semua pariwisata, event organizer, semua kegiatan itu berhenti. Bimbang sebenarnya memutuskan untuk ini waktu saya untuk paling tidak mencoba untuk mengembangkan secara serius usaha yang saya tekunin sampai hari ini gitu. Ya namanya perempuan ya, ya nggak ngerti bangunan, jadi harus belajar, terus ya up and down itu jadi apa ya, beda lah maksudnya kalau kita biasa kerja, terus kemudian kita mulai usaha itu pikirannya itu jauh, tak rasakan itu jauh lebih banter atau lebih kencang ketika kita buka usaha sendiri, karena kita berpikir bahwa piye caranya usahaku tetap bisa sustain, kan kalau kita kerja udah aman nih, tiap bulan ada aja, maksudnya ada yang sumber rupiah yang sudah kita jaga ke, tapi kalau usaha kan nggak bisa kayak gitu. Jadi bagaimana kita ngopeni ini selain sebagai hobi, tapi dia juga tetap menghasilkan rupiah untuk menghidupi kami dan orang-orang yang ada di dalamnya. Yang pasti masalah pendanaan ya, karena kan sumber dana saya ketika saya membangun ini adalah saya sisihkan dari ketika saya bekerja ya. Biasalah maksudnya itu sempat berhenti, terus kemudian tak bangun lagi, ternyata butuhnya itu rupiahnya nggak sedikit gitu loh. Yang saya pikirkan hanya sekian, ternyata kalau sama aja kalau kita ngisi rumah ya, pasti kan itu berapapun duit itu pasti akan masuk sih. Tapi ya karena saya udah cinta dan memang udah niat, ya apapun saya lakukan untuk bisa mewujudkan warung ini gitu. Kalau bangun usaha itu bangunannya aja sih saya dulu habisnya itu kurang lebih sekitar di atas 55-65an bangunannya aja ya. Yang agak mahal memang ya karena di sini saya juga mengkoleksi beberapa kayu ini yang saya saat ini sih posisinya masih saya suka nyawang ibaratnya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan ini tuh sebenarnya juga rupiah-rupiah yang berada dalam bentuk kayu gitu. Ibaratnya nanti kalau misalkan saya butuh-butuh pun tetap saya jadikan dia rupiah, itu gampang sebenarnya gitu sih. Tujuan utamanya adalah ketika saya berhenti bekerja atau saya sudah tidak produktif lagi di dunia pekerjaan yang saya geluti, saya sudah punya sesuatu yang ini akan jadi sumber penghasilan saya sampai nanti gitu loh. Dan ini bisa jadi warisan buat orang-orang yang akan saya tinggalkan nanti ketika nanti saya sudah nggak ada, itu aja.